Halo semuanya, ini dengan Kak Mendi. Hari ini Kak Mendi akan menceritakan tentang Abram dan si kerdil dari hutan. Cerita ini mengajarkan kita supaya kita menuruti perkataan orang tua kita. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang anak bernama Abram. Ia adalah anak yang taat pada orang tua dan senang membantu orang tuanya bekerja. Setiap hari, ia pergi pagi-pagi untuk mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan untuk dimakan. Sedangkan ayahnya pergi bercocok tanam dan ibunya tinggal di rumah untuk memasak. Ia adalah anak yang baik, namun suka memilih-milih makanan. Tidak jarang ia bertengkar dengan orang tuanya karena susah makan makanan yang sudah dimasak ibunya. Abram, ayo dimakan sayurannya. Bagus loh untuk pertumbuhan kamu. Gak mau, gak suka aku. Abram, kamu gak boleh gitu. Ibumu sudah susah payah memasak untuk kita semua. Kamu harus menghargainya. Gak mau. Masakan ibu gak enak. Abram, kalau kamu tidak mau makan, ya sudah, ke kamarmu saja. Abram lalu pergi ke kamarnya dan tidur. Malam itu ia tidak makan apa-apa. Memang sudah sejak kecil ia susah makan. Ia hanya mau makan makanan yang manis-manis dan tidak mau makan buah atau sayuran. Suatu hari, pada saat ia sedang mencari kayu bakar dan buah-buahan di hutan, Abram mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam sumur. Tolong, siapapun tolong aku. Abram hampir tidak percaya dengan apa yang didengar. Ia mencoba mencari arah sumber suara tersebut. Halo, siapa di situ? Wahai orang yang baik hati, hamba ada di sumur, tolong keluarkan aku. Abram melihat ke dalam sumur dan melihat kelap-kelip kecil. Sumur itu sangat dalam, sehingga ia menarik tali yang ada serta menurunkan ember yang terikat di ujungnya. Setelah ember itu diturunkan, Abram merasakan ada yang menarik talinya. Saya sudah naik ke ember ini, tolong naikkan aku. Abram kemudian menarik ember itu ke atas. Beratnya sangat ringan pikirnya. Ia mulai berpikir kira-kira makhluk apakah itu yang jatuh ke dalam sumur. Alangkah kagetnya ia ketika melihat sesosok kerdil perempuan yang berhidung besar. Abram yang tidak percaya dengan apa yang dilihat, hampir saja melepaskan tali ember itu dan menjatuhkan makhluk itu kembali. Wahai manusia, janganlah takut, namaku Pipi. Aku adalah kerdil hutan yang baik. Terima kasih telah menolongku ya. Iya, sama-sama. Oleh karena kamu sudah membantuku keluar dari sumur, aku akan memberi kamu hadiah. Hadiah? Iya, aku akan memberikanmu apapun yang kamu mau. Mulai dari sekarang, apapun yang kamu inginkan, kamu tinggal sebutkan saja. Apa? Kamu pasti bercanda. Benar, hanya saja kamu harus memulainya dengan kata aku mau, lalu diikuti dengan keinginanmu. Ini juga berlaku untuk 3 keinginan. Jadi gunakan dengan sebijaknya ya. Apapun yang aku mau? Apapun yang kamu mau. Hal ini adalah ungkapan terima kasihku karena kamu sudah menolongku dari kesulitan. Abram masih bingung dan tidak percaya. Masa seorang makhluk kerdil aneh itu dapat memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang ajaib? Bagaimana kalau 3 keinginan itu sudah habis? Maka kekuatan kamu langsung hilang. Nah, sudah jelas kan? Aku pergi dulu ya. Aku harus kembali kepada keluargaku. Terima kasih banyak manusia yang baik. Tunggu, apakah kita akan bertemu lagi? Aku punya firasat bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Sudah ya, selamat tinggal. Kemudian makhluk itu pergi ke semak-semak dan menghilang. Abram terdiam dan bingung akan kejadian yang baru saja menimpanya. Ia kemudian berpikir akan apa yang akan dia minta jika memang kekuatan ajaib itu benar-benar ada. Makhluk yang sangat aneh. Mana mungkin aku bisa mendapatkan apa saja yang aku mau hanya dengan berkata aku mau. Sudahlah, lupakan saja. Abram kemudian pergi bekerja kembali dan mencari buah-buahan di hutan. Beberapa jam sudah berlalu dan ia merasa lapar. Aku lapar sekali. Buah-buahan ini terlihat sangat lezat, tapi bosan sekali memakan buah-buahan yang sama setiap hari. Aku mau makan kue coklat deh, sepertinya akan terasa enak.
Tiba-tiba ia melihat ada percikan api di depannya dan muncullah sepotong kue coklat yang lezat di udara. Abram cepat-cepat menangkapnya sebelum jatuh. Apa? Hal ini benar-benar terjadi? Apa yang aku inginkan dapat menjadi kenyataan? Ia melihat sepotong kue coklat itu untuk memastikan bahwa ia tidak bermimpi. Ini bukan mimpi kan? Aku benar-benar dapat memakannya kan? Abram kemudian memakan kue coklat itu dengan berhati-hati. Ia terkejut karena rasanya sangat enak. Ia pun menghabiskannya dengan lahap. Ternyata makhluk aneh itu tidak bercanda. Aku memiliki kekuatan untuk mendapatkan apapun yang aku mau. Coba saja aku berhati-hati dalam memilih apa yang aku minta untuk permohonan yang pertama. Sekarang aku hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk menggunakan kekuatan ini. Abram lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Tetapi kedua orang tuanya tidak percaya pada kisahnya. Abram, mana mungkin hal itu menjadi kenyataan? Tidak ada yang namanya makhluk ajaib yang dapat memberikan apapun yang kamu mau. Itu hanya di dongeng-dongeng saja. Tapi benar ayah, aku akan membuktikannya kepadamu. Aku mau supaya setiap hari aku bisa makan kue yang manis dan enak-enak. Tiba-tiba di meja makan tersedia banyak makanan manis yang disukai oleh Abram. Orang tuanya terkejut karena apa yang diceritakan oleh Abram benar-benar terjadi. Abram, apa yang kamu lakukan? Asyik, akhirnya aku bisa makan enak. Abram lalu mengambil kue yang paling dekat dengannya lalu memakannya dengan lahap. Orang tuanya masih terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Mereka pikir itu hanyalah kejadian yang kebetulan terjadi sekali itu saja dan mendiamkannya. Keesokan paginya, ternyata di meja makan sudah tersedia kue-kue yang lezat meskipun tidak ada yang menyiapkannya. Abram kemudian memakan semua kue-kue itu hingga kenyang. Ia tidak menyentuh masakan ibunya sama sekali. Abram, ayo makan sayurnya. Tidak bagus kalau kamu makan makanan yang manis-manis terus. Nanti kamu sakit loh. Gak mau. Aku gak suka masakan sayur buatan ibu. Abram, ayo dengar apa yang ibu kamu katakan. Lepaskan kue itu dan makan makanan yang lain. Gak mau. Aku sudah memiliki apa yang aku mau. Kan ibu sudah tak perlu repot-repot memasak lagi. Aku sudah mendapatkan semua ini secara gratis. Abram, kalau kamu tidak mau makan sayur, sudah, mendingan kamu tidak usah makan sama sekali. Ibu tak usah ngatur-ngatur aku. Aku akan makan apa yang aku mau. Abram, letakkan kue itu dan pergi ke kamarmu. Tidak mau. Aku mau makan ini. Abram, mulai sekarang kamu tidak boleh makan makanan manis. Ibu akan buang itu semua. Ayah ibu berisik. Aku mau supaya ayah dan ibu tidak usah mengatur-ngatur aku lagi. Lalu tiba-tiba sesuatu yang ajaib terjadi. Ayah ibunya merasakan sesuatu yang berubah dalam tubuh mereka. Ketika mereka ingin mengucapkan sesuatu, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ternyata permintaan Abram terjadi dan kedua orang tuanya menjadi bisu. Mereka tidak dapat menyuruh Abram untuk makan ataupun melakukan hal yang lain. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Abram mencoba untuk berbicara dengan mereka, tetapi ayah ibunya hanya membisu dan terlihat kebingungan. Tidak, apa yang telah aku lakukan? Ayah, ibu, katakan sesuatu. Ayah dan ibunya hanya berpandang-pandangan. Mereka berkomat kamit tapi tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Tidak, ayah, ibu, maafkan aku. Bicaralah padaku, ayah, ibu. Abram kemudian mendapat ide untuk mencari makhluk kerdil itu lagi. Pasti dia bisa membantunya. Ia langsung berlari ke sumur di dalam hutan ke tempat di mana ia bertemu Pipi si makhluk ajaib itu. Pipi, di mana kamu? Pipi, tolong aku. Aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Abram berteriak memanggil Pipi tapi ia tak kunjung datang. Pipi, aku menyesal. Aku telah melukai ayah dan ibuku. Tolong aku. Setelah beberapa menit berlalu, Pipi si makhluk kerdil itu muncul dan menemukan Abram sedang duduk menangis sendirian. Wahai anak manusia, kenapa kamu menangis? Pipi, syukurlah kamu ada di sini. Pipi, kamu harus membantu aku. Aku telah melakukan sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi? Aku
aku telah membuat ayah dan ibuku menjadi bisu. Mengapa kamu melakukan itu? Mereka menyuruh-nyuruh aku untuk makan makanan yang tidak aku suka. Dan aku minta supaya mereka tidak bisa mengatur aku lagi. Lalu mereka menjadi bisu. Pipi hanya terdiam melihat Abram sedih dan kebingungan. Dalam hati ia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Abram adalah anak kecil yang belum dapat mengontrol keinginannya sendiri. Pipi, pasti ada yang dapat dilakukan kan? Kamu bisa mengubah orang tuaku seperti sedia kala bukan? Abram, maafkan aku. Tetapi aku tidak dapat mengembalikan apa yang sudah kamu minta. Pipi, aku menyesal. Aku menyesal karena tidak mendengarkan orang tuaku. Tolonglah, aku akan melakukan apapun supaya orang tuaku kembali seperti semula. Pipi luluh hatinya karena melihat Abram telah menyesali perbuatannya. Ia kemudian mencoba menolong Abram. Sebenarnya, aku dapat mengembalikan orang tuamu seperti semula. Tetapi hal ini ada konsekuensinya. Apa itu? Apapun akan aku lakukan. Seluruh permintaan kamu akan kembali seperti semula dan kamu tidak akan mendapatkannya kembali. Apa maksudmu? Apa yang kamu minta selain untuk orang tua kamu membisu? Aku meminta makan makanan kue yang manis-manis setiap hari. Nah, mulai dari saat ini kamu tidak akan mendapatkan makanan itu. Permintaanmu akan hilang efeknya. Dan begitu juga dengan keadaan orang tuamu. Kamu mulai sekarang tidak dapat memakan kue yang manis-manis dan orang tuamu menjadi seperti semula. Ini berarti aku tidak dapat merasakan kue yang lezat lagi. Betul, itu salah satu akibatnya. Pipi, aku akan melakukannya. Katakan kepadaku apa yang harus kulakukan agar orang tuaku bisa kembali seperti semula. Kamu harus meminta maaf pada orang tuamu serta menyesali apa yang kamu perbuat. Terima kasih, Pipi. Terima kasih. Semoga berhasil, wahai anak manusia. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ayah dan ibunya. Ia menyesali perbuatannya karena tidak menurut pada perkataan mereka. Ayah, ibu. Maafkan Abram ya, ayah, ibu. Abram tidak akan mengulangi perbuatan Abram lagi. Abram akan lebih menurut kepada perkataan ayah dan ibu. Abram menyukai masakan ibu. Abram gak akan milih-milih makanan lagi. Kembalilah ayah, ibu. Lalu seketika itu juga ayah dan ibunya bisa berbicara kembali. Abram anakku. Hah? Aku bisa berbicara lagi sekarang? Ayah dan ibu hanya mau yang terbaik untukmu, nak. Iya, aku tahu. Semoga ayah dan ibu dapat memaafkanku. Mereka juga menyadari bahwa makanan-makanan manis yang ada di meja makan telah menghilang. Yang tersisa hanyalah masakan ibunya. Ayah, ibu, Abram menyesal atas perbuatan Abram. Mulai sekarang, Abram akan lebih menghargai masakan ibu. Ibu senang mendengarnya, nak. Iya, ayo kita makan bersama sebelum makanan ini menjadi dingin. Lalu ayah, ibu, dan Abram makan bersama siang hari itu. Sejak saat itu, Abram tidak pernah meminta makan makanan manis lagi. Ia mencoba bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Hubungannya dengan orang tuanya pun membaik. Ia menjadi anak yang taat dan tumbuh secara sempurna. Semuanya berkat makan makanan yang bergizi dan perhatian dari kedua orang tuanya.